Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NPM 1912-01138. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai politik hukum pidana. Bahasan kita kali ini yaitu adalah pada bab 1 tinjauan umum politik hukum pidana. Pokok bahasan yaitu yang pertama, definisi politik hukum, politik sosial, dan politik hukum pidana. Yang kedua yaitu ruang lingkup dan tujuan politik hukum pidana. Kemudian selanjutnya mengenai hubungan politik hukum pidana, politik hukum, dan politik sosial. Yang terakhir yaitu mengenai politik hukum pidana yang rasional. Bahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu recht politik yang merupakan bentuk dari dua kata yaitu recht dan politik. Dalam bahasa Indonesia, kata recht berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kata jamaknya aham yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukum, dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat dari kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Kemudian, terdapat beberapa pendapat ahli mengenai definisi politik hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu oleh T.M. Reddy. Ia mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup ius constitutum dan ius constituendum. Selanjutnya yaitu pendapat dari Soedarto. Ia mendefinisikan politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat. Dan selain itu, untuk mencapai apa yang selama ini dicita-citakan. Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan sebelumnya, kita akan menjelaskan mengenai definisi secara umum politik hukum itu sendiri. Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Politik hukum memiliki dua sifat, yaitu yang pertama sifatnya tetap atau permanen dan yang kedua temporer. Politik hukum yang bersifat tetap yaitu berkaitan dengan sifat hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Sedangkan politik hukum temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya, pokok bahasan kita yaitu mengenai politik sosial. Politik sosial atau kebijakan sosial mempunyai istilah tersendiri dari kata kebijakan polis yang berarti kebijaksanaan, kearifan, dan kata sosial atau sosial yang berarti sekelompok orang. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Secara umum, kebijakan sosial atau social policy adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan serta melindungi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan sosial merupakan perwujudan dari pembangunan sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengembangkan potensi secara optimal yang dimiliki oleh manusia. Pelaksanaan kebijakan sosial atau social policy mencakup pencapaiannya kesejahteraan masyarakat atau social welfare, serta perlindungan masyarakat atau social defense, dan upaya pencapaian tujuan nasional atau social welfare dan social defense. Dilaksanakan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kebijakan sosial adalah serangkaian kebijakan pemerintah atau negara dalam melanjutkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dalam kebijakan sosial itu juga terkandung kebijakan kriminal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perlindungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu politik hukum pidana. Definisi politik hukum pidana yaitu secara etimologis, istilah politik hukum pidana berasal dari istilah polis atau politik. Oleh karena itu, istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana. Secara umum, politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang rasional oleh negara dalam upaya penanggulangan kejahatan. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai definisi politik hukum pidana itu sendiri. Menurut Marx and Sauer, politik hukum pidana atau penal policy merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis, yaitu untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman. Tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Pendapat ahli selanjutnya dikemukakan oleh A. Mulder. Ia berpendapat bahwa politik hukum pidana atau strafrecht politik ialah garis kebijakan untuk memutuskan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana dilaksanakan. Politik hukum pidana atau penal policy adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di mana usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang yang di dalamnya menyangkut substansi. Aktivitas penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat terkait dengan eksekusi pemidanaan. Masih mengenai politik hukum pidana, menurut Bardanawi Arif, makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana yaitu memiliki 3 bagian. Yang pertama, sebagai bagian dari kebijakan sosial. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, yaitu termasuk masalah kemanusiaan, dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan. Yang ketiga, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembarui substansi hukum atau legal substance yang dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari sudut pandang politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Yang kedua yaitu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, kebijakan politik memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Secara umum, tahapan pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap formulasi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu
dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Yang kedua yaitu tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahapan kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Kemudian selanjutnya merupakan tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan politik hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal policy. Tujuan akhir politik kriminal adalah perlindungan masyarakat atau social defense yang tujuannya yaitu mencapai kebahagiaan masyarakat atau happiness of the citizen, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan atau a wholesome and cultural living, kesejahteraan masyarakat atau social welfare, atau untuk mencapai keseimbangan atau equality. Dengan demikian, politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan-tujuan ingin dicapai oleh hukum pidana. Menurut Basyuni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu yang pertama, pemeliharaan tertib masyarakat. Yang kedua, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, memasyarakatkan kembali atau rasionalisasi para pelanggar hukum. Yang keempat yaitu memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat, kemanusiaan, dan keadilan individu. Bahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan politik hukum pidana, dan politik sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan dari politik kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada dasarnya juga merupakan bagian dari suatu kesatuan politik sosial atau kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai politik hukum pidana yang rasional. J.P. Hoefnagels menyatakan bahwa suatu politik kriminal haruslah rasional. Kalau tidak demikian, tidak sesuai dengan definisinya sebagai a rationale of the response to crime. Hal ini sangat penting karena adanya konsepsi mengenai suatu kejahatan dan kekuasaan atau versus untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional. Dikatakan sebagai rasional, mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahapan formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi, penempatan diri yang paling penting, mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan.
bukan saja pendekatan secara yuridis normatif, melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologi. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai kebijakan politik hukum pidana. Yang pertama yaitu mengenai Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007. Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum, yaitu pada pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 bahwasanya dilarang setiap orang atau badan untuk menjadi pengemis serta menyuruh orang lain mengemis. Serta pada pasal 40 butir C Perda DKI Jakarta bahwa dilarang untuk setiap orang atau badan memberikan sejumlah uang kepada pengemis dan semacamnya untuk mengurangi jumlah pengemis di DKI Jakarta. Jadi, berdasarkan peraturan daerah ini diterangkan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh mengemis dan tidak ada satupun orang yang boleh memberikan uang kepada para pengemis. Pelanggaran pasal 40 huruf A Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 dapat diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit 500.000 dan paling banyak 30 juta rupiah. Pada pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah DKI nomor 8 tahun 2007. Sedangkan untuk pelanggaran pasal 40 huruf B dan C Peraturan Daerah DKI nomor 8 tahun 2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 2 juta rupiah. Berdasarkan pasal 61 ayat 1 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007. Dibuatnya perda ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum. Pengemis tidak membawa perkembangan serta pembangunan yang baik untuk kota, khususnya untuk DKI Jakarta. Banyak pula masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya pengemis. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Kemudian contoh kebijakan dari politik hukum yang lain yaitu mengenai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya hingga menyebabkan kematian perorangan. Dalam rangka upaya pencegahan dan menghentikan penularan dan penyebaran virus ini, negara-negara dunia berusaha menemukan berbagai cara. Indonesia sendiri mengambil langkah dengan cara menerapkan pembatasan sosial secara besar-besaran atau PSBB. Pemberlakuan PSBB adalah salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah pada pasal 93 JO, pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
Ketentuan pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun atau sanksi denda paling banyak surat juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.